Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa annim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati al-aizza wa akhwati al-fudala, Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwah dan akhwat fillah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita tentang al-iman bil qada'i wal qadar tahta al-mawdu' at-tawaif al-muntasibah ila al-Islam. Kita insyaallah pada kesempatan ini akan membahas topik kelompok-kelompok yang disandarkan, dinisbatkan kepada Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam firqah-firqah yang muntasibah ilal Islam ini ada beberapa, di antaranya awalan al-Mu'tazilah. Tarikhuha, sejarah Mu'tazilah ini adalah i'tazala Wasil ibn Atha min majlisi Hasan al-Basri. I'tazala telah mengasingkan diri, memencilkan diri Wasil bin Atha min majlis Hasan al-Basri, dari majlis Syekh Hasan al-Basri. Tarikh ini ya, cukup panjang dalam sejarah yang kesimpulannya Wasil bin Atha beliau tidak sependapat dengan gurunya yaitu Syekh Hasan al-Basri ketika bertanya tentang beberapa hal, terutama kaitannya dengan para pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Apakah mereka itu muslim atau kafir, nantinya masuk surga atau neraka. Nah, kemudian beliau mengasingkan diri dan para pengikut yang mengikuti Wasil bin Atha ini disebut Al-Mu'tazilah. Rijaluha, para tokohnya adalah Wasil bin Atha, Abul Hudzail Al-Allaf, Ibrahim An-Nazam. Wasil bin Atha, Abul Hudzail Al-Allaf, Ibrahim An-Nazam. Nah, ini tokoh-tokoh sentral di awal-awal berdirinya Mu'tazilah. Afkaruha, fikrah-fikrah mereka, kelompok Mu'tazilah ini terkenal dengan al-mabadi al-khamsah. Ada 5 pokok ajaran dari al-Mu'tazilah. Di antaranya ya, yang 5 ini menjadi pokok bagi mereka at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasannya mereka memahami tauhid, dalam mentauhidkan Allah ini, itu sifat Allah itu berada pada zat Allah, ya, sifat-sifat Allah berada pada zat Allah. Kemudian mereka mengatakan juga bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-adlu, yang kedua dari al-mabadi al-khamsah lil Mu'tazilah, yaitu adil. Yang dimaksud dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa mereka meyakini bahwa manusia itu melakukan pekerjaannya, baik itu diamnya, bergeraknya, ya, apapun yang mereka lakukan itu karena kemampuan mereka sendiri, karena diinginkan oleh mereka sendiri,
dan karena kehendak mereka sendiri. Maka ketika mereka mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui, manusia itu bisa mengetahui kebenaran atau hal yang buruk itu berdasarkan akal pikirannya. Apa-apa yang mereka anggap baik menurut akal, maka itu adalah kebaikan. Sedangkan sesuatu yang dianggap buruk menurut akal itu adalah hal yang buruk. Nah, ketika mereka memandang ini, jika orang-orang yang melakukan kebaikan dan dibalas dengan surga itu namanya adil. Begitu juga orang-orang yang melakukan keburukan kemudian mereka dibalas dengan ancaman Allah, dengan neraka Allah, itu juga adil, al-adlu, ya. Ketiga, al-wa'du wal wa'idu. Wa'ad dan wa'id. Wa'ad artinya janji Allah yang baik. Janji Allah kepada mereka yang beriman, yang beramal soleh, dijanjikan dengan surga. Wa'adnya Allah. Sedangkan wa'id itu ancaman. Mereka berpendapat orang kafir, orang muslim yang melakukan dosa besar itu akan mendapatkan ancaman, sama-sama kekal di neraka. Itu menurut kaum Mu'tazilah, ya. Dan ada perbedaan antara siksaan atau ancaman bagi orang kafir, mereka kekal di neraka. Begitu juga orang-orang muslim yang melakukan dosa besar juga kekal di neraka, cuma derajat azabnya itu berbeda. Itu menurut kaum Mu'tazilah, ya. Al-manzilah bainal manzilatain. Yang keempat, mabadi al-khamsah li Mu'tazilah, yaitu hukum bagi seorang muslim yang melakukan dosa besar, dia laisa musliman wa laisa kafiran, dia tidak muslim dan tidak kafir, maka berada di antara muslim dan kafir, disebut dengan al-manzilah baina manzilatain, di satu kedudukan, ya, di antara muslim dan kafir, al-manzilah baina manzilatain. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini 5 pokok ajaran dari yang disepakati oleh para ulama Mu'tazilah. At-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal wa'id, al-manzilah baina manzilatain, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian menjadi karakter al-Mu'tazilah juga taqdimul aqli ala naqli. Taqdimul aqli lebih mengutamakan akal ala naqli daripada nakal, daripada Quran dan Sunnah. Jadi menurut mereka jika ada nas, ya, Al-Quran atau Sunnah, kemudian menurut pandangan mereka bertolak belakang dengan akal, maka yang akan diambil adalah yang sesuai dengan akal pikiran, karena menurut mereka akal lebih utama. Nah, para ulama mengatakan kenapa mereka seperti ini, karena dulu ketika munculnya dan menyebarnya pemahaman Mu'tazilah ini, dakwah Islam itu semakin luas. Daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin semakin besar dan semakin luas. Maka di situ membutuhkan pemahaman yang utuh dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di saat yang sama, ya, banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh dakwah-dakwah Islam. Maka di situ para ulama Mu'tazilah memberikan kaidah-kaidah, di antara kaidahnya ini, ya. Ketika di sana hal-hal yang berkaitan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dengan ketika ada berbeda dengan akal, maka mereka mendahulukan akal. Al-qaul bi anal Quran makhluk, ya, perkataan mereka kaum Mu'tazilah, mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita memahami Al-Quran adalah kalamullah al-qadim, ya, firman Allah yang qadim sejak zaman ajali. Ingkaru ru'yatillah fil akhirah, dan di antara pemahaman Mu'tazilah adalah mengingkari bisa melihat Allah di akhirat kelak. Nah, ini
Kita mengetahui di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah mereka nanti di surga itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena mereka melihat Allah Tuhan mereka. Al-Quran menjelaskan seperti ini, ya. Kemudian al-qaul bi anna ahlal kabair fil manzilah bainal manzilatain. Tadi disebutkan orang muslim yang melakukan dosa besar, kata mereka, yaitu tidak muslim dan tidak kafir, tetapi di suatu tempat baina manzilatain, bainal kufri wal iman, ya, antara kekafiran dan keimanan. Itu sekilas tentang afkar lil mu'tazilah. Asani al-khawarij, yang kedua kelompok khawarij. Tarikhuha al-firqa al-kharijah min imamati Ali radhiyallahu anhu. Sejarahnya, Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat. Ya. Jadi kelompok ini keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka mereka disebut al-Khawarij. Rijaluha, para tokohnya adalah Hawtharah bin Wada', Nafi bin al-Azraq, yaitu Hawtharah bin Wada' dan Nafi bin al-Azraq. Afkaruha, fikrah dari Khawarij ini adalah la yahtaju ilal imami idan tashara al-khairu bainan nasi. La yahtaju ilal imami, ya, tidak membutuhkan kepada imam, kepada pemimpin, idan tashara al-khairu bainan nas, jika kebaikan sudah menyebar di antara manusia. Jadi mereka berpikiran, ya, berpendapat jika kebaikan sudah menyebar di antara manusia maka tidak membutuhkan pemimpin. Maka dipraktekkan dalam kehidupan mereka, mereka keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, al-qaul bi anna ahlal kabair kafir. Perkataan mereka bahwa sungguhnya pelaku dosa besar menurut mereka adalah kafir. Kalau tadi Mu'tazilah menghukumi seorang muslim yang melakukan dosa besar adalah fi manzilah baina manzilatain, laisa kafiran wa laisa mu'minan, tidak muslim dan tidak kafir, tetapi di tengah-tengah antara muslim dan kafir, manzilah baina manzilatain. Sedangkan al-Khawarij ini sangat keras, sangat tegas, ya, bi anna ahlal kabairi kafirun. Mereka menghukumi pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu hukumnya adalah kafir. Salisan al-murji'ah. Zaharat bisababi zuhuril khawarij, hada tarikhuha. Yang ketiga adalah al-murji'ah. Murji'ah ini muncul bisababi zuhuril khawarij, karena kemunculannya kaum khawarij, ya. Jadi pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh khawarij itu antitesa, ya, bertolak belakang dengan pendapatnya khawarij. Rijaluha, para tokohnya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Afkaruha, di antara fikrahnya, pemikiran kaum Murji'ah adalah al-qaul bi anna al-amala la yata'allaqu bil iman. Al-qaul bi anna dhanba la yudirrul iman. Pendapat kaum Murji'ah bi annal amala la yata'allaqu bil iman, bahwa sungguhnya amal perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan iman. Kata mereka, jika sudah beriman maka keimanan itu tetap utuh, tetap kokoh menurut mereka. Al-qaul bi anna dzanba la yudirrul iman. Perkataan mereka kaum Murji'ah, ya, bahwa dosa itu tidak memadaratkan, tidak membahayakan kepada iman. Berarti ini kebalikan dari pendapat Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu hukumnya kafir. Sedangkan menurut Murji'ah, anna dzanba la yudirrul iman, dosa tidak memadaratkan kepada keimanan. Jadi kata mereka kamilul iman, orang muslim yang melakukan dosa tetap imannya sempurna. Itu menurut kaum al-Murji'ah. Rabi'an asy-Syiah. Yang keempat adalah Syiah. Allazi faddala 'Aliyan liyakuna khalifatan ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarikh Syiah adalah
allazi faddala aliyan, yang lebih mengutamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, liyakuna khalifatan, supaya menjadi khalifah, ba'da wafatir Rasul, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mereka yang seharusnya menjadi khalifah yang pertama itu adalah Sayyidina Ali. Ya. Man rijaluha, siapa tokohnya? Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba ini tokoh Syiah Rafidhah, ya, yang dulunya sebelumnya dia Yahudi, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia membawa ajaran-ajaran Yahudi ke Yahudiannya ke dalam Islam, diantaranya menuhankan manusia, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Afkaruha, fikrahnya, al-qaul bi anna Jibril akhta'a fi inzalil wahyi. Bi anna Jibril akhta'a fi inzalil wahyi. Di antara pendapatnya adalah bahwa Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Nah, perlu diketahui bahwa Syiah ini sangat banyak sektenya, ya. Ada Syiah yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat tersesat, yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini yang mana tokohnya tadi Abdullah bin Saba, ya, yang bahkan mereka menuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga di antara mereka Syiah Rafidhah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah juga dikafirkan. Kemudian ada yang sedang-sedang saja di antara Syiah itu, dan juga ada Syiah yang lebih dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah mereka berpendapat bahwa para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain tidak dikafirkan oleh mereka. Tetapi menurut mereka yang seharusnya, ya, jawaz khilafatul mafdul alal fadil. Kata mereka boleh menjadi khilafah itu, ya, orang yang tidak lebih utama daripada yang utama, karena mereka sama mengutamakannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi membolehkan khilafah tidak dipegang langsung oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini di antara pendapat Az-Zaidiyah. Kemudian Al-Khamis Al-Jabariyah. Yang kelima adalah kelompok Al-Jabariyah. Nah, Jabariyah ini tokohnya rijaluha diantaranya adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan, ya. Jaham bin Safwan ini tokoh Al-Jabariyah. Afkaruha, yang fikrahnya, al-qaul bi annal insan ma indahu qudratun wal ikhtiyar, bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya pilihan-pilihan, wa huwa majburun ala fi'lih. Menurut mereka manusia dipaksa atas amal perbuatannya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan Allah. Jadi manusia hanya bagaikan wayang, ya. Bagaikan wayang, dia tidak bisa melakukan kekuasaan yang ada pada dirinya, juga tidak bisa melakukan ikhtiar, ya. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas, ya, antitesa atau kebalikan daripada pendapat Al-Qadariyah. As-sadis Al-Qadariyah. Yang keenam, kaum Qadariyah, kelompok Al-Qadariyah. Rijaluha, diantara tokohnya adalah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Kalau kita melihat dalam sirah, dalam sejarah, bahwa kemunculan Qadariyah ini awalnya dibawa oleh salah seorang Nasrani, ya, seorang agama Kristen, namanya Susan, ya. Susan ini beragama Kristen, kemudian aslama, dia masuk Islam, tetapi setelah masuk Islam tanassara, dia kembali lagi ke agama Kristen. Nah, setelah itu
Ya, Ma'bad al-Juhani melanjutkan pemikiran pendapat yang diungkapkan oleh Susan ini, An-Nasrani. Di antara fikrohnya adalah al-qaul bi anal insan indahu qudrah wa ikhtiyar bi nafsihi. Bahwa sungguhnya manusia mempunyai kemampuan, kekuasaan dan ikhtiar dengan dirinya sendiri, munfasilatun an qadarillah, terlepas dari takdir Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meyakini semua itu karena kemampuan manusia sendiri. Intinya, Qadariyah itu adalah kelompok yang tidak mengimani adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita membahas sekilas tentang firqah-firqah di dalam yang menisbatkan diri kepada Islam, maka kita ke depan insya Allah di kelas 12 terutama nanti akan banyak membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita mengetahui bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok yang alladzina tamassaku bil kitabi was sunnah, kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW, juga difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dan generasi terbaik Qurun al-Mufadalah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang dibawa oleh para a'immah, ya, para imam-imam yang mu'tabar di dalam Islam. Mereka mengimani masalah qada dan qadar. Kaitan ini seperti yang sudah kita terangkan di pekan sebelumnya, bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia itu diberi kemampuan dan diberikan kesempatan untuk ikhtiar dengan diri sendirinya. Dia yang melakukan secara hakiki perbuatan-perbuatannya, dan juga itu semua ditakdirillah, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatihi wa khalqihi, dan kehendaknya serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memadukan antara kemampuan untuk melakukan usaha ikhtiar dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Maka perpaduan inilah yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua, dan kita mudah-mudahan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fikrah-fikrah yang dikhawatirkan bertentangan dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah sesuai yang difahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta ulama salafun salih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.